Begini perumpamannya, kita bayangkan seseorang memilih tempat kuliah atau tempat studi, tetapi tidak terlalu dengan passion. Itu ibaratnya seperti dia menikah dengan seseorang yang dia tidak cintai. Kalau kelak dia membayangkan bekerja di bidang yang dia pilih, dan dia bisa membayangkan satu rasa kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan melakukan pekerjaan itu akan menjadi indikator bahwa dia itu passion. Dia akan melakukan pekerjaan itu dengan bahagia. Gaji menjadi efek berikutnya. Dia akan terus belajar dan dia akan terus mengembangkan dirinya meskipun dia sudah selesai studi di SMK atau kuliah. Untuk SMK Fast Track D2 ini, tentunya kita tidak akan membuat seluruh SMK berubah menjadi SMK Fast Track 4,5 tahun. Sebagian besar SMK tentunya akan tetap 3 tahun, tergantung kebutuhan di industri. Dan SMK Fast Track ini harus dikembangkan dengan syarat pernikahan segitiga. SMK, industri, dan kampus vokasi. Bisa politeknik, bisa universitas, bisa institut yang memiliki prodi vokasi, yang memiliki prodi D2. Harus 3 ini. Sejak awal duduk bersama, menyusun kurikulum dari semester 1 di SMK, mengajar bersama sejak dari semester 1, merancang magangnya sejak semester 1, dan disitulah akan menjadi kekuatan yang lebih dari seorang lulusan SMK. Dari 3 tahun menjadi 4,5 tahun, tetapi 3 semester full magang di industri. Kompetensinya akan lebih tajam. Sertifikat kompetensi akan lebih banyak lagi. Dan mereka akan menghasilkan karya yang lebih banyak yang menjadi portofolio mereka ketika lulus. Sehingga ini menjadi keistimewaan besar ketika SMK menjadi 4,5 tahun, tidak membebani siswa SMK. Karena apa? 3 semester akhir atau 3 semester magang di akhir itu mendapatkan gaji. Sehingga tentunya ini akan menjadi percepatan. Di Jepang, SMK itu 5 tahun. Di Jerman, pendidikan vokasi di perguruan tinggi minimal bachelor. Dan ini kita akan gabungkan menjadi konsep vokasi Indonesia. SMK, perguruan tinggi yang seamless. Perguruan tinggi maupun juga kita koneksikan dengan S2 terapan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi, kita perdalam pada inovasi proses yang tadi saya sampaikan. Salah satunya adalah kita perkuat vokasi perguruan tinggi fokus pada bachelor dan D2. Bachelor dan D2, atau sarjana terapan dan D2. Untuk sarjana terapan, kita bisa merancang satu syarat kelulusan mahasiswa D4, tangan kanan pegang ijazah dan transkrip, sertifikat kompetensi, bahasa Inggris yang lumayan baik untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Tangan kiri pegang produk atau hasil karya riset terapan. Dan ini akan menjadi satu kelengkapan pembuktian bahwa dia sudah kompeten. Dan itu harus dirancang bersama dengan industri dan dunia kerja sejak awal. Kurikulum Kampus Merdeka akan semakin menegaskan konsep ini, sehingga ada kemerdekaan anak-anak vokasi atau mahasiswa vokasi untuk menentukan apakah dia akan menyelesaikan full di kampus dengan magang, atau dia akan menghabiskan 1 semester untuk melakukan kegiatan yang merdeka, seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Dengan mempertimbangkan itu semua, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbud merancang puluhan program untuk mendorong terjadinya pernikahan massal seperti yang saya jelaskan tadi. Pernikahan massal antara kampus vokasi, SMK, lembaga kursus pelatihan dengan industri dan dunia kerja. Ini harus benar-benar link and match, berkelanjutan dan mendalam. Puluhan program ini kita rilis, misalnya paket link and match atau pernikahan massal antara ratusan kampus vokasi, baik PTN maupun PTS dengan industri dan dunia kerja, dengan paket lengkap seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian program training atau pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi dosen dan instruktur di perguruan tinggi vokasi. Program sertifikasi kompetensi bagi ribuan mahasiswa vokasi. Pengembangan SMK Center of Excellence
yang masing-masing bisa mendapatkan dana miliaran. Pengembangan karir center di SMK, sertifikasi kompetensi siswa SMK, pengembangan 1000 materi pembelajaran berbasis video dan multimedia yang dikembangkan oleh ribuan guru-guru SMK se-Indonesia dan bisa dimanfaatkan bersama. Program bantuan fasilitas atau peralatan bagi SMK se-Indonesia. Program pelatihan kecakapan kerja bagi teman-teman kita yang putus sekolah atau pengangguran berjumlah 50.000 orang dan masing-masing mendapatkan dana sekitar 4.250.000 untuk satu orang mengikuti pelatihan yang terintegrasi dengan industri dan disertifikasi kompetensi sehingga bisa langsung diterima kerja. 50.000 orang. Ditambah dengan 16.000 orang yang akan dilatih menjadi wirausaha di program kecakapan kewirausahaan. Pengembangan TUK dan LSP di SMK dan perguruan tinggi vokasi. Pengembangan kurikulum, project based learning di SMK dan kampus vokasi. Dan itu semua apabila ditotal akan senilai sekitar lebih dari 3 triliun atau mungkin mencapai 3,4 triliun. Diwujudkan menjadi puluhan program untuk menerjemahkan link and match. Tidak hanya sekedar ide, wacana atau ucapan, tetapi betul-betul kita akan dorong itu terjadi pada tahun ini pula, ketika new normal sudah terjadi. Kita harus yakinkan kepada anak SD, anak SMP bahwa memilih vokasi, kalau mau kerja sebagai teknisi yang handal, itu bisa lulus SMK langsung menjadi operator atau teknisi yang profesional. Kalau mau kuliah lanjut, bisa. Jangan khawatir. Masuk SMK itu bisa sampai lanjut ke S2 terapan di Jerman, bahkan bisa ke S3 terapan di Taiwan atau di Jerman, atau di Korea atau di Jepang. Jadi, stop berpikir bahwa masuk SMK itu pasti jadi tukang dan tidak berkembang. Jangan. Hentikan stigma ini. Memilih SMK atau memilih vokasi itu bisa sampai kuliah lanjut ke S2 terapan, di S3 terapan, bahkan di luar negeri. Minimal bachelor atau SMK fast track D2. Dan inilah desain ekosistem yang kita kembangkan. Akan membuat proses ini menjadi menarik. Akan memiliki daya tarik tinggi bagi calon siswa dan calon mahasiswa vokasi atau siswa SMK. Bahkan untuk lembaga kursus dan pelatihan pun sama seperti SMK dan kampus vokasi. Untuk mentraining anak-anak atau saudara-saudara kita yang putus sekolah atau pengangguran, belum mendapatkan pekerjaan, tidak boleh main-main.